Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis pilihan, hadis-hadis pilihan, sampai ke hadis yang ke 68. Idza asoba, ketika mengenai ahadukum, salah satu di antara kalian, musibatun, satu musibah. Jadi ketika salah satu di antara kalian itu tertimpa musibah, gitu artinya. Falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya musibah itu apa baik, Pak? Apa baik? Ya, sesuatu yang tidak mengenakan, apa aja bentuknya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalimat istirja. Istirja. Biasanya kalau pada umumnya kita nih, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dipakai untuk orang mati saja, ya kan? Orang mati saja. Padahal kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk apa saja, Pak? Yang sekira-kiranya yang tidak mengenakan, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan motor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sampai yang terkecil, ya sampai kena penyakit, penyakit mah bukan terkecil. Kena penyakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna, sesungguhnya kami, lillahi itu adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepadanya. Apapun milik Allah, harta milik Allah, nyawa kita ini milik Allah. Makanya kalau kena penyakit nih, penyakit apapun, mata bisa melihat ini atas kehendak Allah, berarti milik Allah nih, dititipkan kepada kita. Telinga ini milik Allah, artinya pendengaran inilah yang memberikan adalah Allah. Kalau diambil, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun, apalagi yang penyakit berat, ya penyakit stroke. Stroke itu berat, stroke, Pak, stroke. Satu truk stroke kan berat, stroke. Penyakit ringan pun sampai ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa baik? Pokoknya kalau menimpa sesuatu kepada kita yang tidak mengenakan, maka ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlanjutnya, Pak, lanjutnya ada lanjutannya nih, bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja, tetapi lanjutnya Allahumma, ini ucapkannya. Ini kena musibah, ini doa ini sampai hafalin nih. Bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ditambahin. Nih, tambahannya nih. Jadi
pertama kan inna, kalau kena musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu membaca Allahumma. Tulis yang nulis ya. Allahumma indaka, Allahumma indaka ahtasibu, Allahumma indaka ahtasibu. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Lagi saya ulangi, kalau kena musibah apapun bentuk musibahnya, bukan hanya orang mati doang, ditinggal mati oleh keluarga kita. Kena musibah apapun bentuk musibahnya, sesuatu yang tidak mengenakan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Ini hadis rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Abi Salamah. Artinya apa? Yang artinya Allahumma, ya Allah, indaka ahtasibu musibati ya Allah, hanya karena pahalamu lah, hanya karena pahala yang ada di sisimu lah, gitu. Hanya karena pahala yang ada di sisimu lah. Musibah. Aku bersabar menanggung musibah ini. Fa'jurni fiha, maka berilah aku pahala. Fa'jurni, maka berilah aku pahala. Fiha di dalam musibah ini. Kucing kenapa itu? Di dalam musibah ini. Wa abdilni dan gantilah fa'abdilni untuk diriku, fa'abdilni dan gantilah untuk diriku biha dengan sebab musibah ini, khairan
yang lebih baik minha dari musibah ini. Minha dari musibah ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Salamah. Dari Abu Salamah. Ini dikisahkan, ini Abu Salamah ini langsung dapat dari Kanjeng Nabi. Ya. Dari Kanjeng Nabi Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini suatu saat dapat wasiat dari Kanjeng Nabi berkenaan dengan doa ini. Kemudian Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya. Ini nih. Jadi satu pelajaran bagi kita, kalau kita dapat ilmu yang baik nih, ilmu dari mana saja, maka ajarkanlah kepada orang lain. Begitu juga dengan Abu Salamah. Dapat doa dari Kanjeng Nabi, doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Ini diajarkan kepada istrinya Ummu Salamah. Ya. Maka Ummu Salamah ini pun mengamalkan, Pak. Ummu Salamah ngapalin ini doa suatu saat. Nah, setelah Ummu Salamah ini hafal, Abu Salamah meninggal. Abu Salamah meninggal, ceritanya nih dikisahkan seperti itu. Abu Salamah seorang laki-laki yang luar biasa, ya, sabar, ya, sabar Abu Salamah. Hati Ummu Salamah, ya, bagi Ummu Salamah, Abu Salamah ini adalah laki-laki pilihan. Ceritanya, makanya ketika Abu Salamah ini meninggal, wafat, maka si Ummu Salamah berdoa, doa ini. Masya Allah, terpukul yang namanya kehilangan suami yang dicintainya, ya. Suami yang paling dicintainya, yang sabar, yang is the best dah gitu. Makanya setelah mengucapkan itu, Ummu Salamah dalam hatinya nih, apakah kalau saya membaca doa ini akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada suamiku, gitu. Suamiku adalah is the best. Suamiku itu suami yang terbaik menurutku. Dalam hati, masa Allah akan mengganti dengan ganti suami yang lebih baik dari suamiku? Apakah ada ya begitu? Ceritanya, ya, menurut Ummu Salamah. Masya Allah, dalam benaknya seperti itu, bertanya-tanya dia dalam hati, kata suami saya ini diajarkan doa ini, doa diajarkan dari Kanjeng Nabi yang mengajarkan. Kata suami saya benar-benar akan dapat ganti yang baik, apapun bentuknya. Gitu. Kalau kehilangan motor akan diganti dengan motor yang baik. Kehilangan mobil diganti dengan mobil yang baik. Kehilangan sesuatu akan diganti sesuatu yang lebih baik. Ini kehilangan suami yang terbaik. Apakah ada ganti suami yang terbaik daripada suamiku Abu Salamah? Kata Ummu Salamah nih mah. Apa yang terjadi? Subhanallah.
Gak begitu lama Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Siapa ya lelaki yang lebih baiknya Rasulullah? Gak ada di alam dunia ini. Rasulullah adalah tipe laki-laki yang terbaik dunia akhirat. Ini artinya apa? Manjur, Pak. Manjur doa ini. Makanya sampean kalau kehilangan sesuatu apapun, doalah, bacalah doa ini. Tapi dihafalin makanya, ya kan? Coba bareng-bareng sekali lagi. Inna lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Ayo bismillah bareng-bareng. Inna wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Catat, udah catat belum, Mas? Catat. Jadi kalau kehilangan sesuatu, insya Allah ganti yang lebih baik daripada sesuatu yang hilang itu. Bener ini doa dari Kanjeng Nabi, bukan dari seorang kiai, bukan dari seorang orang apa, langsung dari Kanjeng Nabi. Kalau diajarkan dari kiai itu biasanya kan ya dari Kanjeng Nabi juga urut-urutannya. Cuma ya ini langsung dari Kanjeng Nabi doa ini. Dan doa ini, Pak, senada dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang di mana ketika mereka menimpa musibah pada mereka, ya, yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun, mereka itulah ya orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Sholawatun mulai mir rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmatun, dan mendapatkan rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini hadis senada dengan ini, Pak. Hadis ini. Ya, ini apa? Dihafalin. Dan yakin kalau sampai hafal doa ini, ya, dan yakinkan akan diganti oleh Allah kalau kehilangan sesuatu. Kayak dihafalin, Pak. Sependek kok, masa gak hafal? Ya, pendek. Maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang udah hilang itu. Ya kan? Terus hadis yang ke-69. Hadis yang ke-69. Idza asbahtum faqulu, ketika
masuk waktu subuh. Waktu subuh itu waktu pagi. Kayak gini deh. Kayak gini kan pagi nih. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian. Ya. Ketika masuk waktu pagi, faqulu, ucapkanlah oleh kalian. Allahumma bika asbahna. Allahumma ya Allah, bika, dengan sebab pertolonganmu, gitu artinya. Ya. Allahumma bika, ya Allah, bika, dengan sebab pertolonganmu, asbahna, kami dapat hidup di pagi hari ini. Itu. Ini panjangnya apa? Kami bisa hidup di pagi hari ini. Wa bika amsayna, dengan sebab pertolonganmu kami bisa hidup di sore hari. Ini doanya. Ya. Wa bika nahya, dengan sebab pertolonganmu nahya kami hidup. Wa bika namutu, dan dengan sebab pertolonganmu kami mati. Jadi wa bika, dan apa namanya kalau diartikan mah, bika yang terakhir ini dengan karena engkau lah gitu. Wa bika nahya, dan karena engkau aku hidup. Wa bika namutu, dan karena engkau kami mati. Kami mati. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Kami kembali. Ini juga doa nih Pak, pagi-pagi. Dan doa ini dibaca di pagi hari dan di sore hari. Ya. Karena apa? Doa ini kalau dibaca di pagi hari, maka Allah akan menjaga kita nih. Kalau kita yang baca doa ini, kalau kita baca pagi hari, maka Allah akan menjaga kita sampai sore hari. Kalau kita baca di sore hari, maka Allah akan menjaga kita sampai pagi hari. Gitu. Pendek tau? Pendek. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Pendek gak? Pendek kan? Allahumma, coba bareng-bareng. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ini doa pagi dibaca, Allah jaga sampai sore. Sore dijaga, sore dibaca ini doa, maka Allah akan menjaga kita sampai pagi. Masya Allah. Makanya apa namanya? Diapalin doa ini. Ya, coba siapa yang hafal coba? Coba Pak. Pak Dendi ya, Pak Dendi saya lupa, ingat Pak Hendi baik. Pak Dendi ya. Iya, alhamdulillah. Pendek doanya, tapi fadilahnya besar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu
wa ilaikal masir. Itu dibaca. Ya, dibaca. Otomatis pagi-pagi ini udah baca kita. Pagi ini namanya pagi, sampai sore kita dijaga. Kalau kita baca sore sampai pagi lagi, dijaga oleh Allah. Dijaga di sini, ya pastinya insya Allah kita dijaga dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dijaga oleh Allah, Allah menjaga kita dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Dijaga. Dijaga juga kita dari musibah yang menimpa. Apalin. Allahu Akbar. Udah, ini yang keberapa? Hadis yang ke 69. Sekarang hadis yang ke-70. Hadis yang ke-70. Idza adja'ta, ketika engkau bangun tidur. Bangun tidur. Faqul, maka ucapkanlah oleh kalian. Ya. Ketika bangun tidur nih, di samping membaca bismika, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tetapi ada doa lagi nih Mas. Doa ini lagi nih Pak. Ya, baca doa a'udzu bi kalimatillahi tammati. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Kecepatan ada? Ini doa-doa semua ini dari Kanjeng Nabi lagi nih, ya kan? Dibaca. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ini hadis dari Kanjeng Nabi diajarkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat mulia. Makanya setan pun takut sama Umar bin Khattab. Ini mungkin disebabkan karena doa ini nih Pak. Doa ini, ya. A'udzu, apa mohon perlindungan, artinya nih. A'udzu bi kalimatillahi tammati. Hamba mohon perlindungan dengan wasilah kalimat-kalimat Allah tamat yang sempurna. Hamba mohon perlindungan dengan wasilah kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini kan kalimat-kalimat kayak doa-doa ini. Min ghadabihi, dari kemurkaannya. Wa iqabihi, dan dari siksanya. Wa min syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya. Dari keburukan hamba-hambanya. Ya.
Ini dibaca nih Pak. Terus wa min hamazati syayatin, dan dari godaan-godaan setan. Ayah turun ketika mereka datang. Ini Pak. Jadi ini doa ditakuti oleh setan. Dan doa ini kalau sampean baca, orang-orang yang tadinya berniat jahat kepada kita nggak jadi. Karena ada doanya tadi, wa min syarri ibadi. Masya Allah, doa teh banyak. Dan doa yang paling bagus itu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paham ya sampai sini ya? Idza taja'ta faqul, ketika engkau bangun dari tidur, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Itu. Ini insyaallah sampean akan dijaga oleh Allah. Allah akan yang tadinya Allah murka enggak juga murka. Dan Allah akan menjaga kita dari siksaannya. Dan Allah menjaga kita dari hamba-hambanya. Yang buruk, kejahatan makhluk. Dan godaan-godaan setan. Insyaallah ya. Monggo Pak Setiawan. Monggo. Tapi kita ini udah mau selesai nih Pak Wawan. Udah selesai. Ya. Insyaallah barokah ya, dihafalkan. Saya kira cukup. Jam berapa nih? Jam 6. Kita sampai di sini ngajinya ya.